Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan melanjutkan penjelasan bahasa Indonesia yang hari Senin. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang wujud benda. Nah anak-anak, sebelum kalian mengenal wujud benda, coba anak-anak amati benda di sekitar kalian. Apakah bentuk dan warnanya sama? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, segi empat, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, berikut contoh benda berbentuk lingkaran. Nah ini ya anak-anak, contoh benda berbentuk lingkaran. Ada jam, terus ada uang koin 500, ada ban sepeda, CD, cincin, ada kancing dan lain sebagainya. Nah ini merupakan contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Lalu contoh benda-benda yang berbentuk segi empat. Nah ini ya anak-anak, ada meja berbentuk segi empat, terus ada disket. Mungkin kalian ini belum tahu ya disket itu seperti apa. Nah ini bentuknya seperti ini ya disket. Terus ada papan catur, dan ini ada ubin atau lantai kalian. Nah berbentuk segi empat ya. Lalu ada juga contoh benda yang berbentuk segitiga. Nah ini anak-anak, ada bendera nih, bendera berbentuk segitiga. Lalu ada simbol pemberitahuan api. Lalu ini ada penggaris berbentuk segitiga. Lalu ini ada apa ini? Ini adalah kue cake. Nah ini ada atap rumah berbentuk segitiga. Nah kalau ini gantungan baju atau disebut juga hanger berbentuk segitiga ya. Lalu ada juga contoh benda yang berbentuk tabung. Nah ini ya anak-anak, benda-benda yang berbentuk tabung. Contohnya ada gelas, ini ada ember cat, lalu ada tong sampah. Nah ini ada botol minuman, lalu ini ada baterai. Nah contoh benda berbentuk kubus. Nah anak-anak, kubus itu adalah semua sisi-sisinya sama panjang ya. Nah ini yang pertama ada dadu. Dadu berbentuk kubus karena semua sisi-sisinya sama panjang. Lalu ini ada kotak hadiah. Nah lalu ini kalian tahu ya, namanya rubik. Ini rubik. Lalu ada juga ini kotak kado hadiah. Ingat ya, ciri-ciri kubus itu semua sisinya sama panjang. Lalu, nah ini balok. Kalau balok itu, nah ini contoh benda berbentuk balok. Nah bedanya dengan kubus, balok itu keempat sisinya ada yang berbeda. Nah contohnya ini ada lemari pakaian, lalu ada lemari es, lalu ada penghapus. Lalu juga ada ini penghapus bor ya. Nah itu contoh-contoh benda yang berbentuk balok. Nah selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah anak-anak, kita akan menginjak ke wujud benda. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada benda padat. Lalu yang kedua ada benda cair. Ini ya. Lalu yang ketiga ada benda gas. Nah, benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contohnya, nah ini benda padat contohnya adalah batu. Lalu ada kayu. Nah ini ya barang-barang yang terbuat dari kayu, ada lemari, meja, kursi, pensil, kursi duduk, dan lain sebagainya.
Lalu ada benda yang terbuat dari besi. Nah ini ya anak-anak, benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya ada gelas, garpu, sendok, keran air, dan lain sebagainya. Nah, ciri utama dari benda padat ini adalah bendanya itu keras ya. Jadi ketika kalian membenturkan dengan benda-benda padat, maka kalian akan merasakan sakit. Nah, itu ciri yang utama dari benda padat. Lalu yang kedua ada benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun dan tempatnya. Contohnya, nah ini ya, air dalam gelas. Ketika kalian menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk gelas. Nah, seperti ini ya. Lalu ada sirup di dalam botol. Nah, karena sirup itu bersifat benda cair, dia dimasukkan ke dalam botol, maka karena sirup itu benda cair dan dia dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol, seperti ini ya. Lalu yang terakhir ada minyak. Nah, kalian sudah tahu kan minyak fungsinya untuk apa? Jika minyak itu dimasukkan dalam kemasan seperti ini, maka minyak tersebut akan menyerupai wadahnya. Lalu ada benda gas. Nah, benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, hampir sama dengan benda cair, benda gas ini juga bentuknya berubah-ubah menyerupai wadahnya. Nah, contohnya seperti ini ya, udara dalam balon. Nah, jadi udara tersebut membentuk balon. Lalu ada ban mobil. Ban mobil ini bisa berbentuk seperti ban karena ada gas atau udara di dalam ban tersebut. Nah, lalu ada tabung gas. Nah, anak-anak sudah tahu ya bahwa tabung gas ini isinya adalah gas untuk memantikan api. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan wujud benda itu dibagi berapa? Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kerjakan langsung di buku tematik tema 2 halaman 47. Sekali lagi, kerjakan langsung di buku tematik tema 2 halaman 47. Nah, seperti biasa, jika sudah selesai, foto hasil pengerjaan dan kirim personal chat ke wali kelas. Dan Bapak ucapkan selamat mengerjakan.